Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis narasi, mencakup pengertian, karakteristik, kemudian kita memahami alur dan juga story. Nah, atau plot dan story. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang analisis naratif, Nah, analisis naratif yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kita kita berfokus kepada beberapa struktur dalam analisis naratif. Jadi sekali lagi kita akan belajar beberapa struktur dalam analisis naratif. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah analisis naratif itu tidaklah peristiwa itu tidaklah datar. Sebaliknya, peristiwa itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, beberapa bagian dari peristiwa yang diceritakan ini memiliki alur atau plot. Nah, ada beberapa model misalnya yang disampaikan pertama oleh Svetan Todorov. Todorov menyampaikan struktur narasi itu selalu diawali dari equilibrium, yaitu keharmonisan, kemudian muncul gangguan, dan kemudian tercapai harmonisasi lagi atau equilibrium. Misalnya, kita bisa lihat film-film superhero, itu awalnya kan kondisinya aman, kemudian ada penjahat yang datang kacau, di dalam kekacauan ini muncullah superhero yang akan membawa kita mengikuti cerita menuju kesetaraan baru atau equilibrium. Yang kedua yang disampaikan oleh Nick Lacy, yang pertama adalah kondisi keseimbangan. Awalnya kondisinya itu tentram misalnya, kemudian ada gangguan terhadap keseimbangan. Kemudian kesadaran bahwa terjadi gangguan, kemudian upaya memperbaiki gangguan dan pemulihan menuju keseimbangan. Misalnya dalam film misalnya, kita selalu film itu strukturnya diawali dari kondisi yang harmonis, kemudian muncul gangguan, masyarakat awalnya tidak sadar, kemudian muncullah kesadaran dan upaya memperbaiki gangguan yang ada dan pemulihan menuju keseimbangan. Sama misalnya ketika ada terjadi bencana, media akan memberitakan misalnya kondisi sebelum bencana, kemudian gangguan terhadap kondisi yang awalnya seimbang ini, yaitu bencana yang datang, misalnya bencana sosial, masyarakat sadar akan terjadinya gangguan berupa bencana sosial, ada upaya masyarakat memperbaiki gangguan, dan terjadilah pemulihan menuju keseimbangan baru. Nah, ini bisa dengan mudah kita temuin juga dalam cerita-cerita superhero, cerita-cerita di komik tentang struktur 5 tadi yang disampaikan oleh Nick Lacy. Nah, ada lagi dari Marie Gillespie. Marie Gillespie menyampaikan bahwa ada 5 struktur, teman-teman. Yang pertama adalah eksposisi kondisi awal. Kondisi awal itu diceritakan, kemudian muncul gangguan. Gangguan itu awalnya kecil, terus gangguan itu semakin membesar, terjadilah konflik yang memuncak, dan kemudian terjadi penyelesaian atau solusi akhir terhadap konflik yang memuncak. Jadi sekali lagi, kata Mary Gillespie, struktur narasi itu diawali dari eksposisi kondisi awal, kekacauan atau gangguan, komplikasi atau gangguan makin besar, klimaks, di mana konflik memuncak, dan penyelesaian akhir. Nah, yang terakhir dari model Aktan yang disampaikan oleh Algirdas Grimas. Ini mencakup pada objek dan subjek model Aktan yang dikenalkan oleh Algirdas Grimas, yaitu ada objek dan subjek. Nah, ada pengirim, sender, terhadap objek itu, kemudian objek itu sampai ke penerima. Nah, di sini ada penentang dan ada penolong. Ada penentang dan ada penolong. Nah, kita bisa menjumpai model Aktan yang dikembangkan oleh Algirdas Grimas ini dalam pemberitaan media. Kita bisa melihat objek dan subjeknya siapa, pengirim dan penerimanya siapa, penolong dan penentangnya siapa. Begitu teman-teman. Bisa digunakan untuk menganalisis pemberitaan di media juga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat penjelasan
kali ini tentang model dalam analisis naratif. Terima kasih atas perhatiannya.